Selamat pagi adik-adik mahasiswa, selamat berjumpa di mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membuat kontrak perkuliahan untuk mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelum kita membuat kontrak perkuliahan, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya adik-adik bisa mengenal Ibu dengan baik. Oke, perkenalkan, nama lengkap Ibu Maria Vincentia Ansel, Sarjana Psikologi, Master Sains Psikologi. Ibu biasanya disapa dengan panggilan Ibu Vin. Status sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Saat ini Ibu berdomisili di Jalan Samratulangi, tepatnya di belakang Rumah Sakit Umum Ende. Ya, itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Ya, karena adik-adik sudah mengenal Ibu, jika nanti kita berpapasan di jalan atau bertemu di jalan dan Ibu tidak bisa menghafal adik-adik satu persatu, ya tolong disapa ibunya. Ya. Pasti adik-adik juga merasa asing ya dengan wajah Ibu karena tidak pernah melihat Ibu berada di ruang dosen program studi biologi. Ya, karena Ibu adalah dosen pendidikan guru sekolah dasar. Itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Selanjutnya kita membuat kontrak perkuliahan untuk mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Kode SKS-nya adalah FKPB 32232. Sebanyak 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 6. Ya, pada semester 6 pendidikan biologi. Roster yang ditetapkan dari program studi, waktu untuk penyelenggaraan mata kuliah bimbingan dan konseling ini adalah hari Senin ya, pada jam 13 atau jam 1 siang sampai dengan jam 14.40 atau jam 2.40 WITA. Ya, karena semester ini kita pembelajarannya melalui daring, maka Ibu sangat mengharapkan keaktifan adik-adik untuk membuka e-learning adik-adik setiap hari Senin pada jam yang ditetapkan oleh program studi untuk mata kuliah bimbingan dan konseling ini, sehingga adik-adik bisa melakukan absensi dan membaca atau menyimak hal-hal penting yang berkaitan dengan mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Selanjutnya, kita akan melihat capaian pembelajaran untuk mata kuliah bimbingan dan konseling. Yang pertama, memberikan pemikiran konstruktif terhadap dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, yang ditunjukkan dengan sikap untuk menyetujui perilaku, jujur, kebijakan, dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sikap pembelajar Pancasila, dan guru yang profesional melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Ya, jadi diharapkan setelah adik-adik mempelajari bimbingan dan konseling ini, adik-adik bisa menjadi seorang guru yang profesional dengan memberikan pemikiran yang konstruktif terhadap dunia pendidikan saat ini. Untuk capaian pembelajaran yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam konteks implementasi bimbingan dan konseling dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan. Ya. Jadi diharapkan setelah adik-adik mempelajari bimbingan dan konseling ini, adik-adik mampu memberikan pemikiran yang logis dan juga kritis untuk perkembangan pendidikan ke depannya.
Yang ketiga, mampu mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dasar bidang bimbingan dan konseling secara umum untuk mengarahkan terbentuknya kompetensi pemahaman terhadap peserta didik dan memanfaatkan ipteks dalam penyelesaian masalah secara kontekstual. Ya, jadi setelah adik-adik mempelajari bimbingan dan konseling, adik-adik bisa memberikan atau mengaplikasikan konsep teorinya kepada peserta didik ya. Jadi apa yang adik-adik pelajari di dalam BK, adik-adik terapkan pada saat adik-adik nanti menjadi seorang guru ya. Dan yang keempat adalah menguasai konsep teoritis dasar bidang BK secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural terkait bidang BK. Ya, jadi diharapkan setelah adik-adik mempelajari semua konsep teori bimbingan dan konseling, nantinya adik-adik bisa menjadi seorang guru BK yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Ya. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah bimbingan dan konseling. Mata kuliah bimbingan dan konseling merupakan mata kuliah fakultas, di mana mata kuliah ini mengembangkan pemahaman mahasiswa. Ya, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah fakultas, berarti setiap mahasiswa yang berada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berarti dari semua prodi ini akan mempelajari mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya. Ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bimbingan dan konseling di sekolah dan peranan dari guru mata pelajaran ini di dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berikut untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, ini terdiri dari 8 bab. Ya. Pada materi yang pertama akan dipelajari tentang latar belakang dan hakikat bimbingan dan konseling. Dengan sub-subnya, yang pertama yang berkaitan dengan sejarah BK di Indonesia, yang kedua latar belakang perlunya BK di sekolah, yang ketiga berkaitan dengan pengertian bimbingan dan konseling, yang keempat berkaitan dengan persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling, dan yang kelima berkaitan dengan kesalahpahaman bimbingan dan konseling di sekolah. Materi yang kedua berkaitan dengan urgensi bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, dengan sub-sub yang akan dipelajari, yang pertama berkaitan dengan urgensi bimbingan dan konseling di sekolah, yang kedua berkaitan dengan kedudukan BK di sekolah, dan yang ketiga berkaitan dengan wilayah pelayanan BK untuk guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran. Materi yang ketiga berkaitan dengan tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, dengan subnya yang pertama berkaitan dengan tujuan BK dan yang kedua berkaitan dengan fungsi BK. Materi yang keempat tentang asas dan prinsip bimbingan dan konseling, dengan subnya yang pertama asas bimbingan dan konseling, yang kedua prinsip bimbingan dan konseling. Materi yang kelima berkaitan dengan kedudukan anak dan remaja dalam rentang perkembangan manusia dan tugas-tugas perkembangan. Materi yang keenam berkaitan dengan kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Sub-sub yang akan dipelajari berkaitan dengan kebutuhan peserta didik, yang kedua tantangan peserta didik, yang ketiga masalah peserta didik. Materi yang ketujuh berkaitan dengan dinamika anak dan remaja sebagai generasi digital. Jadi pada materi yang ketujuh ini, sub yang akan kita pelajari adalah tentang generasi digital pada anak dan generasi digital pada
remaja. Oke. Materi yang ke-8 berkaitan dengan tantangan pendidik dan strategi menghadapi peserta didik dan layanan terhadap kasus peserta didik. Sub yang akan dipelajari, yang pertama, tantangan pendidik, yang kedua, strategi menghadapi peserta didik, dan yang ketiga, layanan terhadap kasus peserta didik. Berikut untuk kriteria penilaian. Nah, ketentuan nilai akhir ini kita gunakan pembobotan. Yang pertama berasal dari tugas terstruktur dan kuis. Ya, tugas terstruktur dan kuis ini Ibu gabungkan menjadi bobotnya menjadi 65% dari beberapa tugas yang akan diberikan pada semester ini. Yang kedua pembobotan berasal dari nilai ujian mid semester. Nah, ini ujian mid semester ini bobotnya sebesar 15%. Dan yang ketiga, ujian akhir semester bobotnya sekitar 20%. Jadi Ibu sangat mengharapkan adik-adik untuk aktif dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Aktif dalam mengerjakan tugas, aktif dalam mengerjakan kuis, aktif dalam ujian UTS maupun nanti ujian akhir. Yang berikut untuk rentang penilaian ini bisa dilihat pada slide ini. Yang mendapatkan nilai A rentangnya dari 86 sampai dengan 100. Yang mendapatkan nilai B berarti rentang nilainya itu dari 70 sampai dengan 85. Yang mendapatkan nilai C rentang nilainya dari 56 sampai dengan 69. Yang mendapatkan nilai D rentang nilainya dari 40 sampai dengan 55. Dan yang mendapatkan nilai E rentang nilainya 0 sampai dengan 39. Nah, jadi untuk adik-adik nantinya bila tidak puas setelah melihat nilainya dan merasa bahwa perlu perbaikan, silakan datang, tetapi mohon diperhatikan dengan batas waktu yang ditentukan oleh program studi untuk menginput nilai ke portal akademik. Berikut untuk tata tertib selama perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran e-learning dan membaca semua aktivitas yang ada pada e-learning dan mengerjakan sesuai dengan arahan. Jadi, mahasiswa harus aktif ya membuka e-learning. Yang kedua, jika dikirim materi pembelajaran, sangat diharapkan untuk membuka dan membaca terlebih dahulu materi sebelum menyelesaikan soal-soal yang ada di akun e-learning adik-adik, sehingga nantinya adik-adik bisa memahami, kemudian bisa menyelesaikan soal-soal itu dengan baik dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang ketiga, jika 3 kali berturut-turut pada saat dimasukkan ke dalam kelas mata kuliah bimbingan dan konseling ini adik-adik tidak aktif, maka akan dikeluarkan dan mendapatkan nilai E untuk mata kuliah BK ini. Yang ketiga, untuk sistem penilaian diambil dari nilai tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok, nilai kuis, UTS, dan nilai UAS, didukung dengan kehadiran dan keaktifan adik-adik di e-learning. Yang berikutnya, sebelum memulai dengan perkuliahan, silakan mendownload dan membaca RPS mata kuliah BK untuk mendapatkan gambaran materi dan tugas-tugas yang dilakukan semester ini. Demikian kontrak perkuliahan untuk mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Jika ada hal-hal yang belum jelas, silakan adik-adik untuk bertanya di dalam WA group yang sudah dibuat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, yaitu pada pertemuan kedua. Salam.